what you want, but not what you need, girl, why? Tell me, why do you still love me? Why do you love me? You know you shouldn't love me, yet you still love me. All your friends tell you they hate me, got a fucking shady. Couple weeks ago they were inside my sheets naked. Clubs so you can Snapchat, titties out to Snapchat. I know that you do that shit just hoping for a snapback. Tell me, why do you still love me? Why do you love me? You know you shouldn't love. Family Nur Hotel dan Restoran ini hotelnya Bu Al ya, itu berhadapan-hadapan dengan masjid berseberangan ya, dengan masjid besar Riyadhus Shalihin, perumahan bumi Sumekar Asri Sumeneb. Ini Pak Bambang, ini tokoh Surabaya. Dengan Pak Bambang, ini orang Surabaya. Nih dari Malang kita diundang Pak Bupati Sumeneb.
jalannya. Jalannya karena mau siap-siap datangi undangan Pak Bupati dengan rumah itu. Ya nggak lumayan Pak, ya ada. Masukkan ini mateng anu Mas ya, mateng kompas ya. Masih lapangan. Iya loh tadi anu sign-nya. Angkong ini sekarang hobinya sama-sama dengan cucunya ya. Enggak, saya karyawannya. Kameramen. Nah, ini masuk di Pendopo Kabupaten Sumenep. Nanti kalau kebetulan ada acara kan Pak? Buat ini Pak, mengedukasi generasi muda, melestarikan seni dan budaya ini kan penting Pak, biar nggak lupa. Ya, biar tidak jadi sejarah saja. Kami mencoba berusaha. Kalau misalnya hanya cerita sejarah berarti sudah tidak terregenerasi loh. Pelestariannya sudah hilang gitu. Sebenarnya Majapahit ini sudah terputus ya sebenarnya. Terus tahun lebih betul lah. Sudah Pak, sudah jarang ditampilkan. Jarang tampilkan. Nah ini kita coba perkenalkan ke anak SMA, SMP apa kan? SMA apa Pak?
kita undang 300 anak siswa, Pak. Terima kasih pas momen ini ya kami datang. Sebenarnya ini mau explore Sumeneb, saya itu promosi Sumeneb selalu sejak Mati pelajaran benar kami merepotkan panjenengan sibuk tapi berkecepatan diberi menemui kami. Jadi ini dari Madura, dari Surabaya, Jember, Surabaya, Malang. Saya sendiri itu PTS-nya Universitas Teknologi Malang. Saya juga ketua senat di PTN itu di Universitas Negeri Malang, IKIP Malang. Nah, ini tentunya sangat jelas silaturahmi. Kita maunya lalu kita menyempatkan diri. Saya tahu betapa sibuknya bupati itu, apalagi ini tahun politik lah ya. Bukan main sibuknya, tapi masih menerima. Memang sudah lama betulnya sejak 2021 ya. Tapi karena tembus ya. Karena ya jamnya saya kosong situ tidak kosong. Akhirnya ketemu dengan intinya itu. Kebetulan kami sebagai pengurus ambisi dan di kepengurusan kami itu di setiap daerah itu ada perwakilannya. Masalah yang berkaitan dengan perkembangan PTS itu kami juga berusaha untuk membantu menyelesaikan baik terkait dengan peraturan perencanaan yang mungkin memberatkan PTS biasanya kan yang di daerah-daerah itu juga sering ada keluhan-keluhan itu kami coba untuk membantu untuk bisa menyampaikan pada pemerintah dan sebagainya. Dan tentunya kalau Pemda ini juga bisa berkolaborasi bekerjasama dengan PTS-PTS yang ada, saya kira akan lebih baik saling menguntungkan, saya kira seperti itu. Kira-kira itu Pak, terima kasih untuk kesempatan. gitu bro, memang saya apa kelihatan palsu gitu ya. jadi rupanya bayangannya itu Pak Bupati Madura itu yang begitu gitu. Padahal begitu nyampe Sumeneb masuk keraton pasti hilang semua bayangan itu. Ya. Jadi tugasnya kami selalu mempromosikan Sumeneb pagi ini. Alhamdulillah hari ini melalui beliau-beliau ini nanti tersampaikan ini. Rata-rata kan nggak pernah ke Sumeneb ini Prof. Suko juga dulu banget ya. 80-an. Nah berubah banget. Ya Pak Bupati mungkin masih Baru lahir setahun. iya, Pak Bupati baru lahir dan sekarang jadi bupati. Dan dosen ya sudah ikutan sekalian. Tapi memang kita mencoba menggerakkan seluruh kabupaten di Madura ini, tidak hanya Sumeneb Mendet. Maka kita itu mencoba membuat branding pariwisata kita Sumeneb the Soul of Madura. Jadi memang karakteristiknya berbeda-beda. Tapi prinsipnya satu, orang Madura itu sebenarnya kalau kita menyampaikan di mana saja gonta lomba sapu angin. Artinya kita ini petarung-petarung sebenarnya. Di mana saja kita selalu siap untuk bisa mengabdi bagi bangsa dan negara. Sekali tongkat kita tancapkan, di situ tidak akan pernah kita cabut. Nah itu biasanya orang Madura. Kalau Bapak Suko ini misalnya ada pom bensin depannya jual bensin, biasanya orang Madura itu. Orang Madura ini cara berpikirnya biasanya agak berbeda ya dengan orang-orang yang lain. Kalau ada Alfamart, ada Alfa Madura biasanya. Madura di mana-mana banyak. Jadi kelontongan Pak Suko. Jadi pasti ditempel itu Alfamart di sebelahnya atau di depan. Karena kita itu prinsipnya selalu berkompetisi. Karakteristik orang-orang Madura ini selalu berkompetisi, tidak pernah menghindar dari kompetisi. Jadi apapun kita selalu hadap-hadapan, tidak pernah dari belakang. Itu perbedaan orang Madura. Kalau suka bilang suka, ya kalau cinta bilang cinta, ya kalau sayang bilang sayang. Oh itu lagunya. Kalau sayang katakanlah sayang. Lagi viral ya bro, lagunya bro. Ya, jadi itu beberapa gambaran karena sebenarnya Sumeneb ini salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki salah satu pulau terbanyak juga. Jadi kalau kita tarik dari Pulau Jawa, dari ujung Banten sampai ujung Sumeneb, mungkin
mungkin Sumeneb salah satu kabupaten yang memiliki pulau terbanyak di Pulau Jawa ini. Walaupun secara potret gambaran letak geografis itu banyak tidak terlalu terbaca oleh akademisi. Karena itu pun juga dari faktor kesejarahan. Karena tahun 1960-an Sumeneb ini memotori untuk menjadi negara Madura. Jadi ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang memang pada saat itu tidak terlalu berpihak kepada Madura karena dianggap orang-orang Madura ini ya secara IQ-nya bila diukur itu Pak, ya orang Madura ini banyak jalan menuju Roma. Walaupun pada saat itu setelah seminggu kembali ke Indonesia atas saran para kiai-kiai. Nah itu dari sisi faktor kesejarahan di era kemerdekaan. Tapi ada faktor yang lebih lama lagi. Jadi Sumeneb ini usianya 755 tahun sekarang ya, 755 tahun, usia yang sangat tua sebelum berdirinya Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit itu berdiri karena memang cara-cara Keraton Sumeneb atau Adipati Sumeneb Raja pertama Aryawidaraja menumbangkan Singosari. Ya, jadi Singosari dulu pada saat ada pemberontakan Raja Gelang-Gelang menumbangkan Raja Kertanegara pada saat itu, anak mantunya itu Raden Wijaya lari ke sini. Kenapa lari ke sini? Karena si Aryawidaraja ini sebenarnya dulu penasehat muda dari Raja Kertanegara. Karena terlalu pinter, karena terlalu ahli strategi, maka disingkirkan oleh ya sesama konsultannya, sesama inilah penasehat raja ya. Akhirnya diasingkan di Sumeneb untuk mendirikan yang namanya Kerajaan Sumeneb. Nah pada saat terjadi pemberontakan by design itu, akhirnya Raden Wijaya lari ke sini karena memang suruh pulang dulu ya Aryawidaraja, gak bisa kalau dari Raja itu, gak bisa memberontak Raja Gelang-Gelang, Jaya Katuang. Nah setelah lari ke sini, maka Raden Wijaya ingin ada pembalasan untuk menumbangkan Singosari, ya, yang dipimpin oleh Jaya Katuang. Nah setelah itu disusunlah strategi, ya, nah, maka pada siap waktunya untuk bekerja sama dengan Raja Kubilai Khan, ya, Mongolia pada saat itu, maka diseranglah yang namanya Singosari, tumbanglah Raja Jaya Katuang itu, berdirilah Kerajaan Majapahit yang berada di Mojokerto posisinya, ya Trowulan ya. Karena memang ada hutan pahit di sana namanya. Jadi proses awal Raden Wijaya suruh di sana dulu strateginya. Setelah kalah berdiri Majapahit, lalu tentara-tentara yang membantu Cina-Cina ini dibantai oleh Aryawidaraja. Memang strategi mereka khawatir akan menguasai si Kubilai Khan ini. Nah, pada saat lari, ya, sebagian lari ke Semarang, sebagian yang nunggu di Sumeneb di daerah Dungke namanya. Jadi tempat daerah Cina asal muasal di Indonesia, namanya Kecamatan Dungke, berada di sisi timur di seberang Pulau Giliang, Pulau Oksigen. Maka tidak kembalilah seluruh perahu yang mengangkut pasukan-pasukan itu. Sebagian pasukan menjaga di perahu-perahu mereka, ya, perahu-perahu besar. Nah itu dari sisi faktor kesejarahan kenapa pada akhirnya proses transisi Sumeneb ini sangat panjang. Memang daerah-daerah yang memiliki kesejarahan yang panjang, dari proses Hinduisme bergeser ke agama Islam di tahun 1560 itu bergeser. Nah pada saat bergeser ke Islam, nah itu sudah mulai masuk keraton ini. Keraton yang berada saat ini usianya 260 tahun. Ya berdirilah keraton. Jadi tidak berdiri kerajaan lagi. Bergeser kepada kesultanan pada saat itu. Ya, dari Hindu proses pelan-pelan bergeser ke Islam. Nah, maka seni dan budaya itu sangat panjang sekali. Karena kalau kita mendengar Sumeneb kota keris ya, karena memang Sumeneb pembuat keris lah. Jadi empu terbanyak beradanya dari era Majapahit itu ada di Madura, adanya di Sumeneb, Empu Kelak dan sebagainya itu. Membuat pusaka-pusaka di Majapahit ya adanya di Kabupaten Sumeneb. Maka sampai saat ini ya regenerasi selama 755 tahun itu benar-benar terjaga dan kita lestarikan. Sampai detik ini empunya pun yang berada di seluruh Indonesia itu pasti orang Sumeneb. Tetapi yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO itu adalah Kabupaten Sumeneb, satu-satunya kabupaten dunia yang memiliki empu terbanyak. Dan UNESCO mengakui itu karena sampai saat ini konsistensinya terkait dengan sumber daya manusianya itu
benar-benar bisa terjaga dalam regenerasi. Artinya tidak terputus sedikit pun regenerasi pembuat keris yang berada di Kabupaten Sumeneb. Dan termasuk dari berbagai seni dan budaya yang saat ini pun juga tetap kita jaga kelestariannya, ya, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena Kabupaten Sumeneb memiliki nilai sejarah yang sangat panjang, termasuk dari era Kesultanan dan ada Belanda, karena di depan itu ada kantor KONI, Pak. Itu ada Belanda. Belanda VOC itu pertama kali membuat rel kereta api itu dari ujung Kalianget sampai ujung Bangkalan. Kenapa dari ujung Sumeneb? Karena Sumeneb dalam peta hasil survei mereka banyak memiliki rempah-rempah yang bisa dibawa ke luar negeri. Salah satunya adalah garam, tembakau, dan beberapa rempah-rempah yang lain yang mungkin yang saat ini terkenal lebih pasti ya tembakau dan garam. Ya. Jadi kalau tembakau dan garam pasti episentrumnya ada di Kabupaten Sumeneb. Ya, kalau Kabupaten Sumeneb macet, tembakau dan garam, maka secara otomatis akan mengganggu seluruh industri-industri yang berada di Indonesia ataupun di dunia. Karena garam salah satu komoditi yang diperlukan oleh seluruh dunia. Produk apa saja itu pasti mempergunakan garam. Nah itu, maka Belanda langsung mendirikan kantornya itu di dekat pelabuhan di Kalianget namanya. Di Kalianget. Nah itu bagaimana sejarah keberadaan Belanda itu menjajah Jawa Timur itu melalui ujung timur. Jadi ujung dari Sumeneb bergeser ke Surabaya. Karena Raja Sumeneb diplomasinya bagus, maka tidak bertempur. Dia melakukan komunikasi sekaligus berdagang. Jadi tidak bertarung dengan Belanda, tetapi melakukan komunikasi diplomasi terkait dengan perdagangan. Pertempurannya terjadi di Surabaya. Karena di kita ini tidak bertempur, tetapi kita adu strategi bagaimana perdagangan jalan, tetapi pertempuran tidak terjadi pada saat itu, dan saling menjaga. Bahkan sampai ekspansi kita bukan hanya Belanda, jadi ke Perancis, ya, termasuk ke China, karena memang Sultan ini dia menguasai 8 bahasa. Ya, komunikasinya ini memang Sultan ini Sultan Abdurrahman. Ini salah satu yang mungkin ya pemimpin yang dari tahun sekian sampai tahun sekian yang satu-satunya pemimpin yang bisa 8 bahasa gitu. Saya bisa 8 bahasa juga tetapi tidak bahasa luar. Nah itu dari sisi faktor kesejarahan, maka karena banyak pulau itu pasti ada potensi-potensi dalamnya. Ada sumber daya alam yang menjadi salah satu kekuatan dari potensi energi yang dibutuhkan oleh Indonesia. Salah satunya adalah keberadaan dari sumur eksplorasi offshore migas. Jadi kalau kita berbicara industri, pasokan utamanya itu berada di Kabupaten Sumeneb. Jadi Sumeneb ini bukan hanya sekedar kaya dengan kesejarahan, tetapi sumber daya alam ini memang menjadi salah satu kekuatan kunci utama dalam hal potensi memasok energi. Jadi energi seluruh Indonesia itu kita memasok hampir kurang lebih 30%. Tetapi kalau di Jawa Timur kita menguasai hampir 65%. Jadi kalau misalnya sumur gas di sini ditutup sama Sumeneb, maka secara otomatis goyang industri di sana. Mau di Gresik, mau di Sidoarjo, mau di Tuban, mau di mana saja, karena pipa gasnya itu dialirkan melalui pipa EJGP namanya, pipa bawah laut yang ditarik langsung ke Porong, disebarkan ke seluruh industri yang ada di Jawa Timur. Ya, itu salah satu kenapa sebenarnya Belanda dulu menginjakkan kakinya itu di Sumeneb lebih dulu. Cuma hanya saja VOC belum sempat eksplorasi migas. Gitu. Nah itu. Jadi sebenarnya kenapa tujuan utamanya di Sumeneb ya karena memang mereka memotret banyak sumber daya alam yang berada di Sumeneb. Itu baru sumber daya alam yang berada di laut. Ada beberapa sumber daya alam yang kandungan fosfatnya terbaik di dunia, dan itu ada di Sumeneb dan beberapa dataran Madura. Dan fosfat itu salah satu kebutuhan komoditi juga terkait dengan pupuk, dan seluruh industri memang membutuhkan fosfat. Nah itu yang kenapa VOC itu ada di sini dulu gitu, berarti ada itu, dan itu baru terpotret dan terbaca setelah di tahun 2000-an. Potensi-potensi itu mulai muncul. Pulau kita memang luas, ada di Masa Lembu. Masa Lembu itu dekat Kalimantan. Kalau kita berangkat dari Kalianget namanya, pelabuhan kita itu bisa 24 jam, 24 jam pakai kapal perintis. Tapi kalau mereka biasanya berobatnya itu ke Kalimantan ya, biasanya 4 jam ke sana.
lebih dekat ke sana. Tetapi karena memang secara letak geografis punya kita, ya mau tidak mau kita bertanggung jawab akan semua kebutuhan yang mereka minta. Karena memang dari ya letaknya memang punya kita, Pak. Ini juga kembali ke faktor kesejarahan, ekspansinya di zaman kerajaan itu, ya karena ada 2/3 pulau Jawa, Pak, bahkan melebihi Jawa. Dulu ada perjanjian ya, antara Raden dengan Arjavira jika mengalahkan Singosari dan berdiri Majapahit, maka 2/3 pulau Jawa harus diserahkan ke Sumeneb. Maka ekspansi itu sampai ke Bali, ya ada pulau kita namanya Sapeken. Itu dekat ke Bali hanya 2 jam, kalau dari sini 12 jam. Ada Pulau Kangean, Raas, Budi, dan beberapa pulau-pulau yang lain yang dekat Sulawesi. Ada Sakala namanya. Nah, itu pulau yang sangat jauh lagi. Ya, tapi kita nikmati ya, kita syukuri ya, karena memang ternyata kabupaten ini memiliki kekuasaan teritorial yang sangat luas ya. Nah, itu salah satu bagaimana faktor kesejarahan itu mengatur segala sesuatu administrasi dari negara ini, dan pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Walaupun ya, karena kita ini dianggap tidak 3T karena keberadaan Sumeneb itu berada di Pulau Jawa, sehingga tidak masuk dalam perundang-undangan dalam undang-undang 3T. Ya terter pokoknya. Maka kita nikmati saja ya. Artinya kita terus selalu berusaha terkait dengan apa yang kita nikmati. Maka dengan beberapa promosi kita terkait dengan Pulau Giliang, Pulau Oksigen, terus ada Gilaba kalau suka diving, Bro. Ya, ada Pantai 9 ya kalau suka main-main di air, dan beberapa destinasi wisata lain yang menurut kita cukup banyak untuk bisa datangin ya di daratan ini. Karena memang kita mencoba mendorong selama 2 tahun terakhir agar tumbuh beberapa destinasi-destinasi wisata yang mampu dikelola oleh masyarakat kita sendiri. Memang kita mencoba dalam rencana panjang jangka daerah kita ini, memang bagaimana sumber daya manusia terkait dengan wisata ini untuk sementara agar dikelola oleh masyarakat kita sendiri. Salah satunya adalah melalui badan usaha milik desa ataupun kelompok masyarakat. Karena agar keberadaan wisata mampu menjadi sebuah cerminan edukasi. Kedepannya pada saat wisata ini tumbuh, adanya ekspansi dari beberapa ya, pengusaha wisata, maka masyarakat kita tidak menjadi penonton di kabupaten sendiri. Maka kita sudah cerdas dalam wisata, cerdas terkait dengan pengetahuan wisata, dan begitu ada ekspansi dari beberapa pengusaha wisata, kita sudah mampu berkomunikasi dan berdiplomasi dengan pengusaha wisata yang dari luar. Tapi kalau kita mengizinkan dari luar dulu, maka masyarakat kita tidak teredukasi terkait dengan pengalaman berwisata, mengelola wisata. Maka memang tidak begitu cepat proses pengembangan wisata kita, tetapi kita memang membangun wisata ini melalui fondasi-fondasi yang sangat kuat untuk memperkuat sumber daya manusia kita, sehingga nanti pada saat sumber daya manusia yang berada di sini sudah mulai memiliki pengalaman terkait dengan mengelola wisata, maka kita tidak akan menjadi masalah jika ada beberapa ekspansi dari luar untuk masuk ke Sumeneb dan ingin berpartisipasi untuk ya, mengelola wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Tetapi potensi itu masih ada, masih kita bungkus untuk beberapa perusahaan-perusahaan dari luar untuk bisa mengelola wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb. Artinya di pos ataupun 3.000 tidak akan pernah ditindak. Nah, itu perbedaannya untuk bisa membedakan selain membedakan. Ada 186. Itu perlu Pak, gencar medsosnya itu untuk promosi itu. Insyaallah. Kan zaman gini nih. Iya. Ini Prof, mau disahkan ini. Oh iya, tali AC. Siap. Perkenangan Bapak. Kepala 4 sudah bupati. Monggo. Nah, ini Pak. Tahun 1400, 1500, apa 1445. Terima kasih. Setelah itu
kepermudahan karena